Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Sambut Ramadan. Masjid Istiqlal telah disiapkan untuk menyambut jemaah yang akan menjalankan ibadah Ramadan. Penerapan protokol kesehatan jadi syarat utama bagi jemaah yang hendak beribadah di bulan Ramadan. Masjid Istiqlal bersiap untuk menggelar ibadah di bulan Ramadan tahun kedua di masa pandemi. Penerapan protokol kesehatan jadi aturan utama bagi jemaah yang ingin masuk ke area Masjid Istiqlal. Jaga jarak diterapkan dalam pengambilan wudhu dan pelaksanaan sholat. Sejumlah agenda rutin selama bulan Ramadan di Masjid Istiqlal dibatasi. Untuk tahun ini, kegiatan buka puasa, sahur bersama, dan sholat malam ditiadakan. Tarawih digelar dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% jemaah. Ya, lalu apalagi syarat utama untuk beribadah di bulan suci Ramadan di Masjid Istiqlal Jakarta? Kita sabarkan kami Ricky Iskandar di sana. Ricky, selain jaga jarak, kemudian juga berbagai penerapan protokol kesehatan yang lain, apalagi persiapan di Masjid Istiqlal saat ini? Ya, baik Fandi dan Syafa, terkait dengan persiapan untuk menyambut jamaah yang hendak sholat tarawih malam nanti ataupun menikmati ibadah selama bulan Ramadan. Adapun persiapannya ini penyemprotan disinfektan di setiap koridor ataupun di setiap lobi di bagian Masjid Istiqlal ini disemprot disinfektan terlebih dahulu bagi jamaah yang nantinya sebelum datang. Begitu juga nantinya sekitar sesudah jamaah usai beribadah di Masjid Istiqlal kemudian disterilkan dari jamaah, baru kemudian disemprot disinfektan lagi. Dan aturan selama di Masjid Istiqlal ini juga diperketat, di mana gerbang hanya dibuka di gate 7 saja. Nanti hanya ada satu akses untuk jamaah yang hendak masuk ke Masjid Istiqlal. Kemudian nanti akan dicek suhu tubuh dulu, begitu juga dicek penerapan protokol kesehatan apakah menggunakan masker ataupun tidak. Tentu wajib untuk menggunakan masker pada saat memasuki area Masjid Istiqlal. Karena memang ada pembatasan pada saat melakukan ibadah di Masjid Istiqlal ini. Hanya 2.000 dari kapasitas sebelumnya 200.000. Ini memang cukup sedikit karena memang untuk penerapan protokol kesehatan masih jadi fokus utama bagi pemerintah. Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan izin untuk melakukan tarawih berjamaah di masjid-masjid. Dan Masjid Istiqlal ini menjadi contoh untuk masjid-masjid yang lainnya, khususnya di wilayah Jakarta ataupun di luar Jakarta, untuk memfokuskan ataupun menomorsatukan penerapan protokol kesehatan. Jaga jarak antar syaf ini hanya 1,5 meter. Begitu juga di tempat wudhu dikasih sekat, ini artinya tidak bisa bersebelahan pada saat pengambilan wudhu. Dan memang aturan ini juga dikhususkan untuk seluruh masjid bagi masjid yang sudah membuka untuk melakukan sholat tarawih ataupun menikmati ibadah selama bulan puasa. Agenda-agenda juga dibatasi seperti buka puasa bersama ataupun sahur bersama dan juga sholat malam. Karena memang jam 8 malam Masjid Istiqlal ini sudah di clear area, sudah tidak bisa ada lagi yang melakukan aktivitas ibadah hingga esok kemudian. Jika memang hilal sore nanti sudah terlihat, maka teman-teman umat muslim juga sudah bisa menikmati sholat tarawih ataupun ibadah Ramadan di Masjid Istiqlal. Namun untuk pembatasan ini masih tetap diikuti. Seperti itu, Fandi dan Syafa. Ya, terima kasih Ricky Iskandar melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Pemirsa, jemaah Tarekat Naksabandiah di Kota Padang, Sumatera Barat tadi malam sudah menggelar sholat tarawih dan menetapkan 1 Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada hari ini. Sementara jemaah Mahfilut Duror di Jember, Jawa Timur juga telah menggelar sholat tarawih malam tadi. Puluhan jemaah Tarekat Naksabandiah di Kota Padang sudah melaksanakan sholat tarawih Minggu malam yang menandakan jatuhnya awal Ramadan pada hari Senin 12 April 2021. Penetapan berdasarkan kalender Hisab Munjid, yaitu menghitung jumlah hari berdasarkan jatuhnya Ramadan pada tahun lalu. Jemaah Tarekat Naksabandiah di Sumatera Barat diperkirakan mencapai lebih dari 10.000 orang. Sementara itu, jemaah Mahfilut Duror di Desa Sugar Kidul, Jember juga memulai sholat tarawih Minggu malam.
Untuk menjaga protokol kesehatan, sebelum sholat, jemaah diminta mencuci tangan dan diukur suhu tubuhnya. Imam sholat tarawih dipimpin langsung oleh pengasuh pesantren Mahfilud Duror, Kiai Haji Ali Wafa. Jemaah Mahfilud Duror menggunakan kitab Nuzhatu Al-Majelis untuk menentukan satu Ramadan. Khamisu Ramadanil Madi, Awwal Ramadanil Ati. 5 hari dari awal Ramadan yang pertama akan menjadi awal Ramadan yang akan datang. Jadi tahun kemarin kami di sini mengawali awal Ramadan itu pada hari Kamis. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi hari Senin sudah mulai terasa. Pemprov DKI Jakarta izinkan pelaksanaan sholat tarawih di bulan Ramadan dengan syarat kapasitas jemaah hanya 50%. Namun Pemprov DKI melarang kegiatan sahur dan buka bersama di masjid maupun di jalanan. Menghadapi Ramadan kedua di masa pandemi, Pemprov DKI Jakarta menerapkan peraturan dalam pelaksanaan ibadah tarawih. Pemprov mengizinkan salat tarawih berjamaah dengan catatan kapasitas maksimal 50% jemaah. Akan tetapi, Pemprov DKI melarang kegiatan sahur dan buka bersama di masjid dan di jalanan. Bahwa dimungkinkan salat tarawih dengan kapasitas 50%, kami tidak perkenankan takjil atau sahur di masjid atau buka puasa di masjid, ya, karena dapat menimbulkan penularan atau droplet, ya. Silakan di tempat, di restoran atau di rumah makan atau di tempat-tempat lain atau di rumah, ya. Meski Pemprov DKI mengizinkan pelaksanaan salat tarawih di masjid, namun untuk warga lansia dan yang memiliki penyakit bawaan diimbau untuk menjalankan salat tarawih di rumah. Pasalnya, warga lansia sangat rentan terpapar COVID-19. Dari Jakarta, Daneswara, Hairul Arifin, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang bergulirnya bulan Ramadan, pemerintah mengeluarkan aturan terkait penyelenggaraan ibadah Ramadan termasuk pelaksanaan sholat tarawih. Namun akibat pandemi, aturan ini diterjemahkan berbeda-beda di setiap daerah. Jelang Ramadan, Pemkot Depok mengeluarkan aturan dan petunjuk teknis pelaksanaan ibadah Ramadan. Dalam surat edaran Wali Kota Depok nomor 451/171/HUK, Pemkot Depok mengatur tata laksana ibadah tarawih selama bulan Ramadan. Pemkot mengizinkan salat tarawih digelar secara berjamaah di masjid karena saat ini status Kota Depok masuk zona oranye. Hanya saja jemaah harus berasal dari satu lingkungan tempat tinggal dan harus saling mengenal. Ya, salat tarawih seperti yang salat Jumat lah sekarang, sama ya. Tetap jaga jarak, bawa sajadah sendiri, pakai masker, dan gunakan tangan dengan hand sanitizer ataupun cuci tangan. Berbeda dengan aturan di Tangerang Selatan, Pemkot Tangerang Selatan mengimbau warganya untuk menunaikan ibadah salat tarawih di rumah masing-masing. Imbauan ini berlaku untuk warga yang tinggal di zona merah. Wilayah RT-nya itu dia kena zona merah, masih boleh. Berarti ikutin PPKM. Nggak boleh salat tarawih gitu? Nggak bisa. Oh. Pokoknya kalau misalnya di RT-nya itu ternyata zona merah, berarti berlaku aturan PPKM. Oh. Ya, tapi kalau PSBB-nya, tentu kita mengacu ke yang dilakukan zonasi yang di Kementerian Kesehatan. Sebelumnya, pemerintah melalui Penko PMK mengimbau warga yang akan menjalankan ibadah salat tarawih secara berjamaah untuk menyelenggarakan salat secara terbatas pada lingkup komunitas atau tempat tinggal. Artinya jemaah harus saling mengenal dan jemaah dari luar tidak diizinkan mengikuti ibadah tarawih di lokasi itu. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dalam penyelenggaraan ibadah salat tarawih selama bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang Ramadan, harga daging terus melonjak. Di Aceh, harga daging mencapai Rp200.000 per kilogram. Kami hadirkan informasinya usai jeda.